Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel Pejuang Pendidikan ID. Kali ini kita akan coba belajar membahas soal-soal tentang mansoswan ya, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Saat ini sedang berlangsung tes untuk P3K tahap kedua, dan bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti ujiannya, maka latihan soal ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman nanti untuk menghadapi tes P3K khususnya untuk materi Mansoswan. Di sini kita akan mengerjakan soal Mansoswan yang edisi pertama ya. Pada materi ini sudah ada penjelasan di awal. Ini sebetulnya 55 soal ya. Ini ada kekeliruan salah penulisan. Harusnya 55 soal. Karena di sini sudah dibagi untuk materi manajerial. Itu di dalamnya ada submateri integritas, kerjasama, komunikasi, mengelola perubahan, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengambilan keputusan, pengembangan diri dan orang lain. Ini adalah jumlah soalnya ya. Ini sampai 3 soal, ini 2 soal. Ini juga 3 soal. Sampai di soal ke-25 yang manajerial. Lalu sosial kultural itu ada submaterinya empati, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan kepekaan terhadap perbedaan. Di sini yang ada 2 soal yang hampir mirip ya, yaitu kepekaan terhadap pentingnya persatuan ini biasanya tentang konflik teman-teman. Jadi konflik itu bisa antara atasan dan bawahan. Kalau dalam lingkungan pekerjaan ya, itu bisa sesama pekerja, atau kalau di lingkungan masyarakat konflik antar masyarakat dan lain sebagainya. Sementara di sini kepekaan terhadap perbedaan itu biasanya tentang suku, agama, ras, warna kulit, dan perbedaan yang lainnya. Dan di sini tidak boleh ada konflik di kepekaan terhadap perbedaan ini. Lalu berikutnya ada materi wawancara, hanya ada 2 yaitu integritas dan moralitas. Jadi semua total soalnya itu ada 55. Kita langsung mulai di soal yang pertama. Ini materi manajerial, submateri integritas ya. Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan RT-nya, Ibu Maya dipercaya untuk mengelola dana sumbangan dari warga yang ditujukan untuk membantu korban kebakaran. Namun gaji Ibu Maya dari pekerjaannya sebagai ASN belum juga cair, dan ia merasa tergoda untuk menggunakan sebagian dana tersebut terlebih dahulu untuk kebutuhan pribadinya. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu Maya dalam situasi ini? A. Menahan diri menggunakan dana sumbangan dan segera mencari alternatif pinjaman pribadi yang sah sesuai prosedur. Di opsi A ini beliau jujur dan amanah, jadi dia tidak menggunakan dana tersebut. Yang opsi B, menggunakan dana tersebut dengan niat menggantinya begitu gajinya cair, agar tidak ada yang dirugikan. Yang opsi B ini penyalahgunaan wewenang ya kawan-kawan ya. Jadi sepertinya kurang pas, kita skip dulu yang opsi B. Lalu yang opsi C, memberitahu pengurus RT tentang kondisinya dan meminta izin untuk memakai sebagian dana dengan janji akan diganti. Yang opsi C ini sepertinya kurang etis ya teman-teman ya. Kita skip dulu. Lanjut di opsi D, menunda penyaluran dana ke korban kebakaran sambil menunggu gaji cair untuk bisa dikembalikan. Yang opsi D ini malah justru berpotensi menelantarkan korban ya. Jadi jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah yang opsi A. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek integritas dengan indikator menjaga kejujuran, amanah dalam mengelola sumber daya publik, serta tidak mencampurkan kepentingan pribadi dalam tugas sosial atau jabatan publik. Opsi A tadi mendapatkan skor 4, mengambil langkah mencari solusi lain tanpa menyentuh dana publik, mencerminkan kejujuran dan amanah dalam menjaga dana yang bukan miliknya. Lalu opsi B skor 2, meskipun berniat mengganti, tetapi tetap merupakan penyalahgunaan wewenang dan beresiko merusak kepercayaan masyarakat. Opsi C skornya 3, meskipun terbuka dan meminta izin, tetapi tidak etis menggunakan dana bantuan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi. Opsi D skornya 1, menunda penyaluran bantuan berarti menelantarkan korban yang membutuhkan, padahal ada tanggung jawab untuk menyalurkan tepat waktu. Kita lanjutkan untuk materi kerjasama. Kerjasama mulai dari soal nomor 4. Saat mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan RW, Pak Andika menyadari bahwa banyak peserta menghindari tugas membersihkan saluran air yang kotor dan berbau.
Ia sendiri kurang menyukai tugas tersebut, tetapi menyadari bahwa tugas itu penting agar lingkungan tetap sehat. Apa tindakan Pak Andika yang paling mencerminkan semangat kerjasama dalam kondisi tersebut? Opsi A, meminta panitia untuk menugaskan orang lain yang lebih kuat secara fisik agar dirinya bisa membersihkan area yang lebih ringan. Yang opsi A ini justru menghindar dari tanggung jawab ya teman-teman ya. Kita skip dulu. Opsi B, mengambil bagian dalam membersihkan saluran air dan mengajak beberapa peserta lain untuk bergabung dengannya. Yang ini terlibat aktif dan memotivasi orang lain. Ini bagus, opsi B. Kita lanjutkan yang opsi C, menawarkan diri menjadi koordinator pembagian tugas agar bisa menghindari area tersebut secara halus. Yang ini, opsi C ini menghindar dari tugas. Ini secara nilai kerjasamanya ini kurang ya teman-teman. Kita lanjutkan yang opsi D, melakukan tugas lain terlebih dahulu dengan harapan saluran air sudah selesai saat ia bertugas. Yang ini justru bersikap pasif dan ini kurang kolaboratif ya. Yang paling tepat adalah yang B. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek kerjasama dengan indikator kesediaan untuk terlibat aktif dalam kegiatan bersama, berkontribusi dalam tugas yang tidak disukai demi kepentingan bersama, dan mendorong partisipasi kelompok dalam semangat yang kolektif. Opsi A skornya 2, menyesuaikan tugas dengan kemampuan memang bijak, namun memilih yang lebih ringan untuk menghindari tanggung jawab bukan contoh kerjasama yang optimal. Opsi B skornya 4, ini menunjukkan keterlibatan aktif dan inisiatif memotivasi orang lain untuk ikut serta, sekaligus tidak menghindari tugas berat demi tujuan bersama. Opsi C skornya 3, menjadi koordinator bisa membantu, namun jika tujuannya hanya untuk menghindar dari tugas tertentu, nilai kerjasamanya berkurang. Opsi D skornya 1, berharap tugas berat selesai duluan menunjukkan sikap pasif dan tidak menunjukkan semangat kolaboratif. Kita lanjutkan untuk materi komunikasi. Soal nomor 6. Dalam kegiatan inspeksi lapangan, staf Dinas Perhubungan DKI Jakarta bernama Pak Damar menerima banyak keluhan dari warga tentang kemacetan di sekitar stasiun Jatinegara yang diperparah oleh parkir liar. Saat diminta menjelaskan, Pak Damar merasa terganggu karena warga menyampaikan keluhan dengan nada tinggi dan emosi. Apa bentuk komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh Pak Damar agar dapat merespon keluhan masyarakat secara efektif dan tetap menjaga citra instansi? Opsi A, menanggapi keluhan dengan menjelaskan peraturan secara tegas agar warga memahami batas tanggung jawab dinas. Yang opsi A ini justru seperti memperkeruh situasi ya, karena saat itu warga kan masih dalam nada tinggi dan emosi. Jadi menanggapi keluhan dengan menjelaskan peraturan secara tegas ini saya kira kurang tepat ya teman-teman ya. Kita skip dulu opsi B, menyampaikan bahwa penanganan parkir liar bukan hanya tugas Dinas Perhubungan, tetapi juga melibatkan kepolisian. Yang opsi B ini seperti melempar tanggung jawab ya. Jadi harus tanya ke kepolisian juga, kira-kira begitu. Kita skip juga yang opsi B. Kita lanjutkan yang opsi C, menunjukkan sikap tenang, mendengarkan keluhan warga secara aktif, lalu menjawab dengan empati dan solusi jangka pendek yang mungkin bisa diterapkan. Yang opsi C ini menunjukkan sikap yang empati. Karena bersikap tenang, mendengarkan keluhan warga secara aktif ini empati teman-teman. Dan fokus pada solusi ya. Jadi opsi C ini cukup baik. Kita simpan dulu. Kita lanjut yang opsi D, menyarankan warga membuat pengaduan resmi melalui kanal digital agar aduan tercatat secara administratif. Yang opsi D ini tidak bisa meredakan emosi warga ya, malah ini justru memperpanjang karena warga harus malah disuruh membuat pengaduan resmi ini, jadi kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek komunikasi. Indikatornya adalah kemampuan menyampaikan informasi secara empatik, responsif dan konstruktif dalam situasi penuh tekanan. Kemampuan untuk tetap tenang dan fokus pada solusi menunjukkan keterampilan komunikasi profesional yang dibutuhkan oleh ASN. Opsi A skornya 2, penjelasan secara tegas bisa memperkeruh situasi jika tidak dibarengi dengan empati, apalagi saat warga sedang emosi. Opsi B, skor 1, mengesankan melempar tanggung jawab ke pihak lain dan bukan bentuk komunikasi kolaboratif. Opsi C, skornya 4,
pendekatan yang paling efektif karena menunjukkan empati, kemampuan mendengarkan, serta fokus pada solusi. Komunikasi seperti ini dapat meredakan emosi warga dan membangun kepercayaan terhadap instansi. Opsi D skornya 3, meskipun prosedural, menyarankan jalur formal tidak serta-merta meredakan emosi warga dan terkesan kaku bila tidak diawali komunikasi langsung yang empati. Kita lanjutkan materi mengelola perubahan, soal nomor 9. Oke, sejak pandemi COVID-19, pelanggan warung makan milik Pak Rahmat di kawasan Malioboro, Yogyakarta menurun drastis. Ia mencoba menjual makanan melalui layanan daring, namun awalnya hanya sedikit pelanggan yang tertarik. Apa langkah yang paling tepat dilakukan Pak Rahmat untuk mengelola perubahan dan tetap mempertahankan usahanya? Opsi A, meminta bantuan anak muda di sekitar untuk membantu promosi online dengan pendekatan visual menarik dan penawaran khusus. Opsi A ini cukup bagus. Dia adaptif dengan keadaan dan berinovasi. Kita simpan dulu. Opsi B, menunggu tren layanan daring lebih berkembang dan mengikuti saja ketika permintaan meningkat. Yang opsi B itu cenderung pasif ya teman-teman ya, dan kurang aktif. Opsi C, fokus membuat promo offline agar pelanggan kembali datang langsung ke warungnya. Yang opsi C ini justru kurang sesuai, karena pasca pandemi kebanyakan transaksi itu dilakukan secara online. Kita skip dulu. Lanjut opsi D, menghubungi pelanggan lama dan menanyakan alasan mereka berhenti membeli makanan darinya. Yang opsi D ini tidak langsung menawarkan solusi nyata terhadap perubahan yang terjadi ya teman-teman ya. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang opsi A, yaitu meminta bantuan anak muda di sekitar untuk membantu promosi online dengan pendekatan visual yang menarik dan penawaran khusus. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek mengelola perubahan dengan indikator kemampuan beradaptasi terhadap dinamika situasi, merespon secara proaktif dan mencari solusi inovatif untuk bertahan di tengah perubahan eksternal. Opsi A skornya 4, mengajak anak muda untuk membantu promosi daring adalah pendekatan adaptif, kolaboratif, dan strategis. Ini menunjukkan kemauan belajar dan berinovasi, serta pemanfaatan sumber daya di sekitarnya. Opsi B skornya 1, menunggu tren berkembang adalah reaksi pasif terhadap perubahan, bukan tindakan aktif untuk mengelola tantangan yang ada. Opsi C skornya 3, mengandalkan promo offline bisa membantu, tetapi kurang sesuai dengan perubahan perilaku konsumen pasca pandemi yang cenderung memilih layanan online. Yang opsi D skornya 2, mencari tahu alasan pelanggan berhenti membeli bisa menjadi langkah awal yang baik, tapi masih bersifat reaktif dan tidak langsung menawarkan solusi nyata terhadap perubahan. Kita lanjutkan untuk materi orientasi pada hasil. Itu mulai dari nomor 12. Intan adalah seorang content manager di sebuah startup digital di Jakarta. Dia ditargetkan menyelesaikan 5 kampanye konten setiap minggu. Namun, tim kreatifnya hanya mampu menyelesaikan 2 kampanye karena padatnya pekerjaan. Dalam kondisi keterbatasan ini, bagaimana Intan sebaiknya merespon agar tetap memenuhi target tanpa menurunkan kualitas? Opsi A, menyampaikan kepada atasan bahwa target 5 kampanye tidak realistis dan meminta penyesuaian target. Di sini kurang menunjukkan upaya yang konkret ya teman-teman ya. Lalu yang opsi B, mengalihkan 3 kampanye lainnya ke agensi luar agar tetap selesai sesuai target. Di sini kurang tepat karena secara efisiensi anggaran itu akan lebih besar. Jadi dia kurang efisien ya. Kita skip dulu. Lanjut di opsi C, menyesuaikan alur kerja dengan memanfaatkan template kampanye yang telah ada, serta mengoptimalkan peran tim melalui pembagian tugas yang lebih efektif. Yang opsi C ini kerjanya efisien dan dia lebih berkomitmen ya teman-teman ya. Kita simpan dulu. Lalu opsi D, menyelesaikan kampanye semampunya, lalu menyusun laporan kendala untuk dijadikan evaluasi. Yang opsi D ini seperti kurang inisiatif dalam mencari solusi. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Penjelasannya adalah, soal ini mengukur aspek orientasi pada hasil dengan indikator kemampuan mencari solusi efektif agar target kerja tetap tercapai meskipun dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Opsi A skor 2, mengusulkan perubahan target
mungkin tampak realistis, tetapi belum menunjukkan upaya konkret untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan. Opsi B, skornya 1, mengalihkan tugas ke pihak luar bisa cepat menyelesaikan pekerjaan, tetapi beresiko terhadap kontrol kualitas dan efisiensi anggaran. Opsi C, skornya 4, yaitu menyesuaikan alur kerja dan optimalisasi peran tim menunjukkan kemampuan manajerial, efisiensi kerja, serta komitmen kuat terhadap hasil. Yang opsi D, skornya 3, menyelesaikan semampunya dan membuat laporan bisa menunjukkan tanggung jawab, tapi belum menunjukkan inisiatif mencari solusi untuk target yang belum tercapai. Kita lanjutkan untuk materi pelayanan publik, mulai dari nomor 15. Menjelang libur panjang, Terminal Giwangan Yogyakarta dipadati penumpang. Arman, petugas informasi, kewalahan karena banyak calon penumpang yang bingung mencari loket dan lokasi keberangkatan bus. Situasi ini menimbulkan kericuan kecil di beberapa titik antrian. Apa yang sebaiknya dilakukan Arman agar pelayanan publik tetap aktif dalam situasi seperti ini? Opsi A, menyarankan penumpang mencari sendiri petugas loket atau membaca papan petunjuk yang tersedia. Yang ini tidak inisiatif membantu ya teman-teman ya. Jadi lebih ke menyuruh penumpang untuk mencari sendiri. Kita lewati dulu. Opsi B, memberikan informasi dari belakang loket agar tidak terdorong penumpang yang berdesakan. Yang opsi B ini justru membatasi interaksi ya, jadi kurang tepat sepertinya. Kita lanjut opsi C, menyampaikan informasi melalui pengeras suara secara berkala meskipun tidak bisa melayani secara langsung. Yang opsi C ini tidak menyentuh pusat masalahnya, jadi sepertinya kurang tepat. Lalu kita lanjut opsi D, bekerja sama dengan petugas lain untuk membuat pos informasi tambahan dan aktif menyebar ke titik-titik kerumunan. Nah, opsi D ini upayanya cukup maksimal, yaitu adalah berorientasi pada kenyamanan penumpang. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek pelayanan publik. Indikatornya adalah kemampuan memberikan pelayanan yang adaptif, responsif, dan proaktif kepada masyarakat dalam situasi padat dan dinamis. Opsi A, skornya 1, menyarankan agar penumpang mencari sendiri informasi, menunjukkan kurangnya inisiatif untuk membantu secara langsung dan menurunkan mutu pelayanan. Opsi B, skornya 3, memberikan informasi dari belakang loket memang lebih aman secara fisik, tetapi membatasi efektivitas interaksi langsung dengan penumpang. Lalu opsi C, skornya 2, menggunakan pengeras suara adalah upaya informatif, tetapi kurang menyentuh langsung ke pusat masalah dan titik kepadatan. Yang opsi D, skornya 4, membuat pos tambahan dan menjaga kerumunan secara aktif menunjukkan upaya maksimal menjaga arus informasi dan kenyamanan penumpang. Kita lanjutkan untuk materi pengambilan keputusan mulai dari nomor 18. Dalam kegiatan sosialisasi program bantuan sosial di sebuah desa terpencil, Anda sebagai pegawai dinas sosial mendapat informasi bahwa salah satu tokoh masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam perumusan program tersebut. Warga lain sudah berkumpul dan menunggu kelanjutan kegiatan. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? A. Tetap melanjutkan kegiatan sesuai rencana sambil mencatat keluhan warga untuk dibahas di lain waktu. Opsi A ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat ya teman-teman ya. Kita lewati dulu. Opsi B, menyampaikan permintaan maaf dan mengakomodasi waktu untuk berdialog dengan tokoh masyarakat sebelum kegiatan dilanjutkan. Yang opsi B ini cukup responsif terhadap aspirasi warga. Lanjut opsi C, mengusulkan agar kegiatan ditunda dan dijadwalkan ulang untuk memastikan semua pihak merasa dilibatkan. Kalau penundaan itu justru tidak baik ya teman-teman ya. Jadi kita lewati dulu. Opsi D, meminta pihak desa menjelaskan kepada tokoh masyarakat sambil Anda tetap menjalankan agenda sesuai jadwal. Yang opsi D ini justru menghindari tanggung jawab ya teman-teman. Ini kurang baik. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek pengambilan keputusan. Indikatornya adalah kemampuan memilih tindakan secara tepat dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta nilai-nilai partisipasi, keberlanjutan, dan kepercayaan publik. Opsi A, skor 2, keputusan ini praktis tetapi tidak cukup sensitif terhadap aspirasi masyarakat dan berisiko menurunkan kepercayaan warga terhadap program.
Opsi B, skornya 4, memberi ruang dialog menunjukkan keberpihakan pada prinsip inklusi dan responsif terhadap aspirasi warga, tanpa menunda kegiatan secara keseluruhan. Opsi C, skor 3, pendekatan ini menjaga partisipasi, namun menunda program dapat berimplikasi negatif pada waktu dan sumber daya. Sementara opsi D, skor 1, keputusan ini cenderung menghindari tanggung jawab langsung dan berpotensi menimbulkan konflik jika tokoh masyarakat tidak puas dalam penjelasan pihak desa. Kita lanjutkan untuk materi pengembangan diri dan orang lain. Pak Dedi adalah staf muda di Dinas Koperasi yang cukup berpengalaman menggunakan sistem pelaporan online. Suatu hari ia melihat Yanto, rekan barunya yang baru pindah dari daerah lain, mengalami kesulitan saat menginput data karena belum terbiasa dengan sistem tersebut. Pak Dedi tahu bahwa Yanto memiliki potensi dan kemampuan belajar yang cepat, tetapi tidak ada kewajiban langsung baginya untuk membantu. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Dedi dalam situasi ini? A. Menyarankan Yanto untuk membaca panduan manual terlebih dahulu sebelum meminta bantuan. Opsi A ini kurang responsif ya teman-teman ya, karena malah menyuruh Yanto untuk membaca panduan manual terlebih dahulu. Opsi B, menyampaikan kepada atasan agar Yanto diberi pelatihan formal terlebih dahulu sebelum bertugas penuh. Yang opsi B ini justru memperlambat proses bantuan ya. Opsi C, mengabaikan kesulitan Yanto karena bukan tanggung jawabnya langsung. Yang opsi C ini tidak kooperatif dan justru menghambat. Opsi D, menawarkan diri secara sukarela untuk membimbing Yanto secara singkat sambil tetap menyelesaikan pekerjaannya. Opsi D ini terdapat kepedulian dan fokus pada pengembangan rekan kerja. Yang ini adalah opsi yang paling tepat, yaitu opsi D. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek pengembangan diri dan orang lain. Indikatornya adalah kepedulian dalam pengembangan kapasitas rekan kerja dan mendukung adaptasi terhadap tugas, serta teknologi baru di lingkungan kerja. Opsi A, skornya 2. Solusi ini memang memberikan ruang belajar mandiri, tetapi kurang responsif dan bisa menghambat efektivitas kerja Yanto. Opsi B, skor 3. Pendekatan ini cukup sistematis, tetapi terlalu birokratis dan memperlambat proses bantuan langsung yang bisa segera dilakukan. Opsi C, skor 1, menunjukkan sikap tidak kooperatif yang berpotensi menghambat sinergi dalam tim. Opsi D, skor 4, membantu secara langsung sambil tetap menyelesaikan tugas, menunjukkan inisiatif, kepedulian, dan keseimbangan antara produktivitas serta pengembangan rekan kerja. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke materi sosial kultural dengan submateri empati. Dimulai dari soal nomor 26. Saat mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan RT, Pak Burhan melihat Pak Darto yang sudah lansia tetap hadir meskipun terlihat kelelahan. Beberapa warga memilih melanjutkan pekerjaan tanpa memperhatikan kondisi Pak Darto karena ingin pekerjaan cepat selesai. Melihat kondisi itu, apa yang sebaiknya dilakukan Pak Burhan untuk menunjukkan sikap empati? A. Menyapa Pak Darto sambil terus bekerja agar tetap bisa menyelesaikan tugas dengan cepat sambil menjaga suasana. Opsi A ini bukan sebuah solusi ya teman-teman, karena ini Pak Darto kan sudah tua dan beliau kelelahan. Jadi opsi A ini bukan solusinya. Opsi B, mengajak beberapa warga untuk memberi jeda dan bersama-sama membantu Pak Darto agar tidak terlalu kelelahan. Opsi B ini menunjukkan kepedulian ya teman-teman. Yang ini bagus. Kita skip dulu, kita masuk ke opsi C, memberi isyarat agar Pak Darto istirahat tanpa menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan. Opsi C ini sikapnya pasif ya teman-teman. Jadi dia tidak langsung memberikan respon yang langsung kepada Pak Dartonya. Jadi hanya memberi isyarat saja. Ini kurang bagus, kurang tepat. Opsi D, memberikan air minum kepada Pak Darto dan menyarankan agar ia tidak memaksakan diri. Yang opsi D ini tidak secara langsung untuk menyuruh Pak Darto agar berhenti karena beliau kelelahan. Jadi sebetulnya bagus tapi masih kurang tepat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 ini adalah yang B. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek empati dengan indikator mampu memahami kondisi orang lain dan mengupayakan bantuan yang melibatkan partisipasi sosial.
serta menjaga harga diri pihak lain. Opsi A skor 3. Menyapa adalah bentuk perhatian ringan namun tidak cukup konkret sebagai aksi empatik dalam situasi ini karena tidak memberikan solusi terhadap kondisi lansia yang lelah. Opsi B skor 4. Mengajak warga untuk bersama membantu menunjukkan kesadaran kolektif, kepedulian aktif, serta mendorong keterlibatan sosial demi menjaga martabat dan kenyamanan Pak Darto. Opsi C skor 2. Memberi isyarat untuk istirahat adalah tindakan pasif yang meskipun baik, kurang mendalam dalam merespon kelelahan fisik lansia dan tidak melibatkan warga lain. Opsi D skor 1. Memberikan air minum menunjukkan perhatian, tetapi menyarankan untuk berhenti bisa terasa mengabaikan kontribusi Pak Darto dan cenderung menyisihkannya secara halus. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu kemampuan berhubungan sosial. Nomor 31. Bu Rini adalah guru honorer yang juga aktif di lingkungan tempat tinggalnya. Setiap sore ia rutin berjalan kaki di taman kompleks sambil sesekali menyapa tetangga. Suatu sore ia berpapasan dengan seorang ibu yang baru pindah ke kompleks tersebut. Ibu tersebut terlihat gugup dan belum banyak dikenal oleh warga. Bu Rini ingin menyapa tetapi ia tidak ingin membuat si ibu merasa tidak nyaman. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Rini agar dapat membantu interaksi awal yang positif? A. Menyapa dengan senyuman ramah sambil memperkenalkan diri dan menanyakan kabar secara santai. Yang opsi A ini menunjukkan keterbukaan ya, jadi beliau sopan. Yang opsi B, melemparkan candaan ringan agar suasana cair meski belum mengenalnya dengan baik. Opsi B ini kurang tepat ya, karena bisa salah paham, nanti candaannya bisa tidak diterima. Yang opsi C, mengamati terlebih dahulu beberapa hari sebelum menyapa agar tahu karakter si ibu. Yang opsi C ini mengurangi peluang untuk berhubungan sosial karena harus mengamati terlebih dahulu beberapa hari. Ini terlalu lama ya teman-teman ya. Lalu yang opsi D, menunggu hingga ibu tersebut berinisiatif menyapa terlebih dahulu saat sudah merasa siap. Opsi D ini cenderung pasif dan kurang proaktif. Jawaban dari soal nomor 31 adalah yang A. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek kemampuan berhubungan sosial. Indikatornya adalah kemampuan menjalin hubungan positif dengan individu baru melalui inisiatif sosial yang hangat, sopan, dan tidak mengintimidasi. Opsi A skor 4. Sapaan yang ramah dengan memperkenalkan diri dan basa-basi ringan menunjukkan keterbukaan dan inisiatif yang tepat dalam menjalin hubungan sosial. Opsi B skor 2. Candaan bisa mencairkan suasana, tapi jika dilakukan terlalu cepat tanpa mengenal konteks bisa disalahartikan. Opsi C skor 3. Mengamati terlebih dahulu menunjukkan kehati-hatian, namun mengurangi peluang untuk membangun hubungan sosial secara langsung. Opsi D skor 1. Menunggu disapa terlebih dahulu mengindikasikan sikap pasif dan tidak membantu menciptakan koneksi sosial secara proaktif. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Dimulai dari nomor 36. Di sebuah desa wisata, dua kelompok pemuda dari Dusun Timur dan Dusun Barat sedang merancang festival budaya tahunan. Saat menyusun suatu acara, kedua kelompok bersikeras agar pertunjukan seni dari dusun masing-masing tampil pada puncak acara malam hari. Perdebatan berlangsung alot, hingga mulai muncul kecurigaan bahwa salah satu dusun tidak dihargai. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan memastikan semua pihak merasa dihormati? A. Menyerahkan keputusan ke kepala desa agar netralitas tetap terjaga. Opsi A ini tidak merasa memiliki keputusan bersama, malah justru menyerahkan kepada kepala desa ya. Jadi ini kurang tepat. Opsi B, mengadakan undian untuk menentukan kelompok mana yang tampil di sesi utama. Opsi B ini karena bisa memunculkan rasa tidak puas karena diundi, jadi harusnya bukan ini jawabannya. Opsi C, mengajak perwakilan kedua dusun duduk bersama membahas solusi saling menguntungkan. Opsi C ini bisa memunculkan kesepahaman ya teman-teman ya, jadi bisa memunculkan rasa menghormati juga karena ada perwakilan dari kedua belah pihak dan membahas solusi yang saling menguntungkan. Ini opsi yang terbaik. Opsi D, menyarankan agar pertunjukan malam dibagi dua sesi agar kedua dusun tetap tampil di waktu utama. Yang opsi D ini
dianggap keputusan ini justru dianggap menjadi keputusan yang sepihak ya teman-teman, karena menyarankan seperti ini belum tentu menjadi keputusan yang baik bagi kedua belah pihak. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 ini adalah yang C. Soal ini mengukur aspek kepekaan terhadap pentingnya persatuan dengan indikator kemampuan mencari solusi yang menghargai semua pihak, menjaga keharmonisan kelompok yang berbeda latar belakang, serta mencegah konflik sosial yang berkepanjangan. Opsi A skor 2 memang berniat menjaga netralitas, namun menyerahkan keputusan begitu saja ke pihak lain dapat memunculkan rasa tidak memiliki keputusan bersama, sehingga berpotensi menimbulkan konflik terselubung. Opsi B skor 1 undian tanpa adil secara teknis, namun mengabaikan sensitivitas sosial budaya antar kelompok yang sedang berselisih dan bisa memperdalam rasa ketidakpuasan. Opsi C skor 4 mengajak dialog terbuka dengan pendekatan kolaboratif menunjukkan kepekaan terhadap pentingnya persatuan serta menciptakan ruang kesepahaman yang saling menghormati. Opsi D skor 3 mencari solusi pembagian waktu cukup bijak, namun belum menyentuh akar konflik dan dapat dianggap keputusan sepihak bila tidak dibahas bersama. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 41 dengan materi kepekaan terhadap perbedaan. Soal nomor 41, dalam pelatihan keterampilan menjahit di Balai Desa Sukajaya, peserta berasal dari berbagai latar belakang. Salah satu peserta bernama Rani hadir dengan gaya berpakaian dan cara berbicara yang dianggap berbeda oleh sebagian besar peserta lainnya. Beberapa peserta mulai menjaga jarak dan enggan mengajak Rani berbicara. Meskipun ia cukup aktif dan ramah, apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menyikapi situasi ini secara bijak dan mendukung terciptanya suasana belajar yang inklusif? Opsi A menyarankan panitia pelatihan agar memberi pengarahan tentang norma berpakaian agar peserta merasa lebih nyaman bersama. Yang opsi A ini kurang ya dalam penerimaan keberagaman, jadi kurang pas yang opsi A ini. Kita lanjut opsi B, mengajak Rani berbincang seperti biasa dan perlahan melibatkan peserta lain dalam percakapan untuk membangun suasana yang terbuka. Opsi B ini cukup aktif untuk mengajak berinteraksi. Kita simpan dulu. Untuk opsi C, membiarkan dinamika antar peserta berkembang sambil fokus pada pelatihan agar tidak ikut terbawa suasana. Yang opsi C ini justru sikap yang pasif dan kurang peka terhadap terciptanya perbedaan. Kita skip dulu. Sekarang yang opsi D, mendekati peserta lain secara informal dan menyampaikan bahwa keberagaman adalah hal yang wajar dalam pelatihan. Opsi D ini positif, namun efeknya cukup lambat, jadi kurang tepat juga. Untuk soal nomor 41 ini, jawaban yang tepat adalah yang B. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek kepekaan terhadap perbedaan dengan indikator menunjukkan sikap menerima dan menghargai keberagaman sosial budaya dalam situasi kerja atau sosial. Opsi A skor 2. Langkah ini cenderung menyesuaikan individu dengan standar mayoritas dan kurang mendorong penerimaan terhadap keberagaman. Opsi B skor 4. Tindakan ini aktif mengajak interaksi inklusif tanpa membuat pihak manapun merasa dikoreksi, serta menciptakan jembatan sosial melalui pendekatan alami dan empati. Opsi C, skor A1, membiarkan situasi berkembang sendiri menunjukkan sikap pasif yang tidak mencerminkan kepekaan terhadap keberagaman. Opsi D, skornya 3, memberikan pemahaman kepada peserta lain adalah upaya positif, namun dilakukan secara tidak langsung sehingga efeknya bisa lambat terasa. Materi sosial kultural sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi wawancara dengan submateri integritas. Nomor 46. Dalam proyek pembangunan jalan desa yang sedang Anda awasi bersama tim, Anda mengetahui bahwa rekanan menggunakan material di bawah spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Ketika Anda mencoba melaporkan hal ini, atasan Anda menyarankan agar Anda menyetujui laporan proyek seperti biasa agar pencairan dana tidak tertunda. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga integritas dalam situasi tersebut? Opsi A, menyetujui laporan tersebut karena Anda hanya bawahan dan tidak ingin memperumit proses administrasi proyek. Opsi A ini justru kompromi terhadap prinsip kejujuran, jadi kurang pas.
Opsi B, menolak menandatangani laporan dan menyampaikan temuan Anda secara resmi kepada pihak yang berwenang agar proyek diperbaiki sesuai spesifikasi. Opsi B ini punya komitmen moral dan profesional. Dia berintegritas. Kita simpan dulu. Opsi C, mencari cara agar rekanan memperbaiki mutu material tanpa perlu membuat laporan agar tidak menyinggung atasan. Opsi C ini cukup beresiko karena telah menutupi permasalahan. Opsi D, berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk menilai apakah temuan ini cukup signifikan sebelum bertindak lebih lanjut. Yang opsi D ini justru malah bisa menjadi alasan untuk penundaan ya. Jadi momentumnya malah terlewat nanti. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 46 adalah B. Pembahasannya adalah soal ini mengukur aspek integritas. Indikatornya adalah kemampuan mempertahankan prinsip kebenaran dan kejujuran meskipun dalam tekanan atasan atau risiko sosial lainnya. Opsi A yang skor 1, menyetujui laporan demi menghindari konflik menunjukkan kompromi terhadap prinsip kejujuran. Meskipun alasan administratif digunakan, ini tetap merusak integritas dan tidak menyelesaikan akar masalah. Opsi B skor 4, menolak menandatangani dan melapor menunjukkan komitmen pada tanggung jawab moral dan profesional. Tindakan ini merefleksikan integritas kuat karena berani bersikap jujur meskipun ada tekanan dari atasan. Opsi C dengan skor 3, mencoba memperbaiki secara informal memang lebih halus, tetapi tidak menjamin akuntabilitas dan berisiko menutupi masalah serius yang bisa berdampak pada publik. Opsi D skornya 2, mencari pendapat rekan kerja mencerminkan prinsip kehati-hatian, namun bisa menjadi alasan menunda keputusan penting yang seharusnya langsung ditindak secara profesional. Kita lanjutkan kepada submateri moralitas. Soal nomor 51. Saat sedang mengantri layanan kesehatan di puskesmas desa, Anda melihat seorang pemuda berbicara dengan nada tinggi dan menggunakan kata-kata kasar kepada seorang petugas lansia yang sedang bertugas. Petugas tersebut tampak terguncang, namun tetap berusaha melayani. Orang-orang di sekitar hanya memperhatikan tanpa ada yang ikut turun tangan. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Opsi A, menenangkan pemuda tersebut dan meminta petugas lain menggantikan yang lansia agar pelayanan bisa tetap berlangsung cepat. Yang opsi A ini seharusnya justru mengedukasi pemudanya ya, jadi bukan menggantikan yang lansia. Kita lanjut opsi B, mendekati pemuda itu dengan sopan, mengingatkan bahwa sikapnya bisa menyakiti orang lain, dan mengajaknya berbicara dengan lebih tenang. Yang opsi B ini memberi empati kepada petugas ya. Ini bagus. Lanjutkan di opsi C, menatap pemuda tersebut untuk menunjukkan bahwa tindakannya diperhatikan, namun memilih untuk tidak ikut campur secara langsung. Opsi C, justru melakukan pembiaran adalah hal yang tidak pantas. Opsi D, mencari petugas puskesmas lainnya untuk meminta mereka menengahi agar tidak terjadi keributan lebih lanjut. Opsi D ini justru kurang mendidik pelaku ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat untuk materi moralitas ini adalah yang B. Penjelasannya adalah soal ini mengukur aspek moralitas dengan indikator kemampuan menunjukkan kepekaan terhadap ketidakadilan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, serta berani mengambil sikap dalam situasi yang menuntut tindakan etis. Opsi A, skor 2, pendekatan ini tampak solutif, tetapi memberi sinyal bahwa mengganti petugas adalah solusi, bukan mengedukasi pemuda agar berlaku sopan. Opsi B, skor 4, ini merupakan tindakan terbaik karena menunjukkan sikap tanggap terhadap ketidakadilan, keberanian moral, dan empati kepada petugas. Pendekatan sopan pada pelaku kekerasan verbal juga berkontribusi pada penyelesaian damai. Opsi C, skor 1, hanya menatap dan memilih diam menunjukkan keengganan bertanggung jawab terhadap ketidakpantasan yang terjadi di ruang publik. Opsi D, skor 3, meminta bantuan petugas lain memang bisa meredakan situasi, namun tidak menyidik pelaku dan bisa membuat korban merasa tidak didukung langsung oleh masyarakat. Baik, pembahasan kita untuk materi Mansoswan sudah selesai. Di sini terdapat total 55 soal ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa mulai mengerjakan dari awal sampai akhir. Saya tadi hanya memberikan satu contoh soal untuk setiap materi saja. Buat teman-teman yang masih dalam proses untuk ujian P3K tahap kedua ini,
bisa banget untuk latihan soal di website pejuangpendidikanid.com ya. Karena di sini ada materi mahasiswanya, untuk materi kompetensi teknis pun juga sudah ada, tapi belum banyak memang. Untuk soal CPNS sudah ada materi SKB-nya. Ya baru beberapa, nanti akan kami update lagi. Yang mahasiswa teman-teman bisa mengerjakan yang edisi pertama tadi atau yang kedua. Nanti kita akan tambah lagi yang edisi ketiga dan seterusnya. Baik, terima kasih sudah menyimak soal-soal yang telah kami jelaskan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam proses ujian untuk P3K tahap kedua ini. Semoga ujian lancar. Buat teman-teman yang menginginkan soal-soal tambahan bisa komen di bawah. Dan mohon di-share kepada teman-teman yang lainnya agar ikut belajar di website pejuangpendidikanid.com. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.